Cuy, lo pernah ngerasa nggak sih kalau hidup lo tuh isinya cuman buat nyenengin orang lain doang? Lo takut banget bikin orang kecewa, takut nggak disukai, sampai akhirnya lo lupa sama diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa relate, fix. Lo harus dengerin rangkuman buku Berani Tidak Disukai ini, khususnya bab malam keempat. Buku ini bukan sekedar motivasi receh, tapi deep talk antara orang filsuf dan pemuda yang bakal ngerombak cara pandang lo soal hubungan sama orang lain. Let's dive in. Chapter 1. Hubungan interpersonal itu bikin overthinking. Kita mulai dari keresahan si pemuda. Dia datang lagi ke filsuf dengan muka yang bad mood parah. Dia bilang, ide lo soal pembagian tugas emang masuk ke akal, tapi kok kedengarannya sepi banget ya? Masa gue harus hidup sendirian tanpa peduli sama orang lain? Menurut si pemuda, kalau kita cuma bilang tugas gue ya tugas gue, tugas lo ya tugas lo, itu namanya individualisme yang egois banget. Dia mikir kalau cara hidup kayak gitu malah bikin kita terisolasi. Tapi si filsuf punya counter attack yang cerdas. Dia bilang pembagian tugas itu bukan buat ngejauhin diri dari orang lain, tapi justru buat mengurangi benang kusut dalam hubungan kita. Seringkali kita itu stres karena kita terlalu ikut campur urusan orang lain, atau sebaliknya. Kita biarin orang lain ngatur-ngatur hidup kita, itu yang bikin hubungan jadi toksik. Chapter 2. Holism, lo itu satu paket lengkap. Si filsuf ngejelasin konsep yang namanya psikologi individual, karya Alfred Adler. Uniknya, kata individual di sini asalnya dari bahasa Latin yang artinya nggak bisa dibagi. Dengerin deh, Gen Z kan sering banget bilang, duh emosi gue lagi nggak stabil nih, atau gue pengennya diet tapi nafsu makan gue nggak bisa diajak kompromi. Seolah-olah pikiran, badan, dan emosi itu terpisah. Tapi menurut Adler, lo itu satu kesatuan yang utuh atau holism. Pas lo teriak marah sama orang, itu bukan emosi. Lo yang lepas kendali, tapi lo yang seutuhnya yang memilih buat teriak demi mencapai tujuan tertentu. Jadi berhenti deh pakai alasan gue dikuasai emosi sebagai excuse buat kelakuan buruk lo. Itu cuma dusta kehidupan, kata si filsuf. Chapter 3. Perasaan sosial, lo bukan pusat dunia. Nah, ini bagian yang paling mind-blowing. Kalau pembagian tugas adalah titik awal, terus tujuan akhirnya apa? Jawabannya adalah perasaan sosial. Intinya gini, lo harus bisa ngelihat orang lain bukan sebagai musuh yang bakal ngejudge lo, tapi sebagai kawan seperjuangan. Pas lo ngerasa orang-orang di sekitar lo adalah kawan, lo bakal ngerasa punya tempat buat pulang atau tempat berlindung di masyarakat. Tapi hati-hati, ada jebakan Batman. Banyak orang atau mungkin termasuk lo yang mikir kalau mereka adalah pusat dunia. Lo mikir semua mata tertuju ke lo, semua yang ngomongin lo, atau lo merasa semua orang harus nurutin mau lo. Sorry to stay, tapi lo bukan pusat dunia, bestie. Lo cuma bagian dari komunitas yang luas banget, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan, sampai ke seluruh alam semesta, dari masa lalu hingga masa depan. Chapter 4. Cara biar nggak takut lagi sama penilaian orang. Kenapa sih kita takut banget nggak disukai? Karena kita seringkali cuma peduli sama aku. Kita melakukan sesuatu supaya dibilang keren, supaya dipuji, atau supaya nggak dihujat. Ironisnya, orang yang terlalu pengen disukai itu sebenarnya orang yang paling egois karena fokusnya cuma ke gimana pandangan orang lain terhadap aku. Solusinya, ubah mindset lo dari apa yang bakal orang lain kasih ke gue, jadi apa yang bisa gue kasih buat orang ini atau komunitas ini. Pas lo mulai berkontribusi sekecil apapun itu, lo bakal ngerasa kalau lo berharga dan punya tempat di dunia ini. Lo nggak perlu lagi haus validasi dari orang lain karena lo udah dapat validasi dari kegunaan diri lo sendiri. Jadi guys, berani tidak disukai itu bukan berarti lo jadi orang jahat atau sombong. Itu artinya lo punya keberanian buat nentuin jalan hidup lo sendiri tanpa harus didikte sama ekspektasi orang lain. Lo bagi tugas lo rangkul orang lain sebagai kawan, dan lo mulai kontribusi buat dunia. Ingat, hidup ini bukan tentang jadi yang paling populer, tapi tentang ngerasa bebas dan berguna. So, stay real, stay brave, dan jangan lupa buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri.